Itu salah satu isyarat yang sangat baik, kan, menyambung dari hasil istikharah, ya. Ketika pas maghrib lagi berdoa setelah peletakan batu pertama, orang-orang pada melihat lafaz Allah, awan lafaz Allah di atas kepala. Subhanallah. Ya. Pas adzan maghrib, beres. Alhamdulillah, kita bahagia. Ada isyarat yang bertambah gitu, dan bisyarah. Alhamdulillah. Nah setelah itu, subhanallah, itu datang pertolongan Allah yang tidak diduga. Kemudian barulah dia bikin master plan. Bikin master plan. Lalu kita bikin majelis pertama. Awal majelis pertama apa? Majelis pertama ya masih lapangan kan. Majelis pertama dibikin bangunan dari bambu. Ya masih sederhana. Siap. Kayak gazebo. Ya, bambu. Alhamdulillah. Gitu kan? Nah, oke Bu ya. Tadi selepas peletakan batu pertama, kemudian dibangun buat majelis taklim pertama, awal tercetus ide nama Pondok Pesantren Islam Internasional Terpadu juga di situ jadi pas peletakan. Iya, betul. Jadi kita menambah nama Asy-Syifa. Tadinya yang warisan dari ayahanda Al-Mahmudiyah. Tapi kita tambah Asy-Syifa, gitu kan. Tujuan kita Asy-Syifa ini adalah obat. Siap. Karena kita punya cita-cita siapapun kan yang lahir dari didikan kita dan akan menjadi obat bagi manusia. Alhamdulillah, amin. Itu yang kita inginkan. Siap. Bagaimana manusia ini pada sembuh jiwanya, sembuh raganya, semuanya dari berbagai penyakit-penyakitnya. Itu yang kita cita-citakan. Kita kasih nama Asy-Syifa. Maka pakai wa, Asy-Syifa wal Mahmudiyah. Wa itu artinya dan gitu kan? Majelis ini pesantren Asy-Syifa dan pesantren Al-Mahmudiyah, warisan dari ayahanda. Siap. Artinya dua pesantren digabungkan. Kolaborasi ya? Kolaborasi, gitu kan. Lalu Buya bikin izin internasional dikarenakan Buya punya cita-cita bahwa pendidikan dari pesantren kita ini ingin bermanfaat kepada seluruh manusia seluruh dunia. Siap. Dan kelak Buya berharap bahwa banyak yang mondok dari berbagai negara. Alhamdulillah. Itu yang dimaksud kenapa diinternasionalkan perizinannya itu. Alhamdulillah. Dulu belum ada santri kan, tahun 2011 itu hanya peletakan batu pertama, dan waktu itu masih lapangan, masih ada gazebo satu lah di tengah-tengah lapangan. Setelah itu datang gurunya Habib Umar, yaitu Habib Salim Asy-Syatiri. Habib Salim Asy-Syatiri ini salah satu guru Habib Umar. Bahkan beliau, Buya lihat dari kitab yang disusun oleh beliau, Al-Habib Salim Asy-Syatiri, beliau juga salah satu muridnya adalah Sayyid Muhammad bin Said Alawi Al-Malik. Karena Al-Habib Salim Asy-Syatiri pernah pesantren di ayahnya Al-Habib Sayyid Muhammad, yaitu ada Said Alawi. Habib Salim itu, dan Habib Salim beliau termasuk yang mengajar Sayyid Muhammad bin Said Alawi Al-Malik. Jadi dari gazebo itu sudah pada berdatangan ulama-ulama besar ke sini ya. Itu jaraknya hanya kira 1 bulan. 1 bulan itu Pak. Itu masih 2011. 2011. Itu kira-kira 1 bulan setelah itu diadakan multaqo juga, pertemuan ulama juga. Kira-kira ada 1000 ulama yang hadir saat itu. Tetap di Pangaduan Heubeul, karena kita baru punya majelis Pangaduan Heubeul itu bukan pesantren. Bukan ya. Itu majelis saja ya. Lalu tidak lama kemudian, 4 bulan kemudian, di bulan Jumadil Awal, kan? Masih 2011 juga, kan? Itu datang lagi salah satu guru Habib Umar yang sekarang masih ada ya di Madinah, yaitu Al-Habib Zain bin Smith, Madinah. Bikin lagi multaqo di sini. Kira-kira ya 1000-an bahkan lebih itu saat itu, kan, yang datang. Ini Al-Habib Salim Asy-Syatiri langsung setelah itu mengunjungi tempat ini, berdoa lama, dalam doanya luar biasa. Dalam doanya beliau meminta kepada Allah agar ini menjadi markasnya para aulia, para ulama, agar ini menjadi mercusuar, agar ini menjadi sumber keilmuan, sumber cahaya, sumber asrar ilahiyah nabawiyah,
sumber rahmat dan keberkahan bagi alam semesta. Kan? Dan beliau mendoakan siapapun yang ngaji di sini didoakan oleh beliau. Tidak lama kemudian Habib Zain sama begitu doanya, kayak yang disetting. Al Habib Umar bin Hafid kita dengar doanya karena rekamannya masih ada. Subhanallah, luar biasa. Nah, dari doa-doa beliau ini, doa ayahanda, doa guru-guru yang ada di sini, kan? Subhanallah, pertolongan Allah tanpa diduga oleh perkiraan kita dan di luar kemampuan kita. Kun fayakun. Kun fayakun. Dalam segala hal. Buya di sini tidak memain proposal. Iya. Buya hanya bilang sama jamaah, kan, bahwa kita akan bangun pesantren, siapa yang mau ikut marhaba. Ahlan wa sahlan. Jadi tidak pakai proposal ke perusahaan, wala juga ke pemerintah, wala juga ke siapapun. Nah, itu namun itu berdatangan orang. Yang bantu malaikat juga ngebantu. Pada datang semua gitu ya. Alhamdulillah, subhanallah ya. Nah, itu Masya Allah. Dan Habib Zain juga kesini berdoa. Dan Al Habib Salim Asy-Syatiri dan Al Habib Zain sering bertanya lewat telepon, lewat muridnya, di antaranya muridnya Al Habib Salim Asy-Syatiri, khadimnya beliau, ada salah satu sifat cuculah namanya Al Ustadz Ibrahim yang di Lembang. Beliau sering telepon ke Buya, ada telepon dari Habib Salim katanya. Bagaimana kabarnya, salamnya, kabarnya pesantren bagaimana, sudah sampai mana? Itu sering sekali. Sering sekali. Bahkan anak-anak Buya itu dinamai oleh beliau banyak. Dinamai oleh Habib Zain bin Smith juga banyak. Dinamai oleh Habib Umar bin Hafid banyak kan. Alhamdulillah. Setiap Buya ke Madinah Al-Munawwarah, Al Habib Zain bin Smith selalu bertanya. Dan sebelum ini dibangun, karena Buya tidak punya apa-apa, ya, Buya berangkat dulu ke Habib Zain ke Madinah, lapor kepada beliau, ya Habib, Al-Fakir ini kan sudah punya tanah, tapi nggak punya dana. Betul. Kita kan punya usaha seperti yang lain, gitu kan. Kalau yang lain mau bangun harus ada duit dulu. Betul. Kita hanya ada cita-cita dulu, gitu kan. Nah, minta arahan, minta doa kepada beliau. Ini bangun pesantren. Dari set plan-nya, dari master plan-nya, ini kan luar biasa dananya. Betul. Kan? Tapi kan Allah Maha Kuasa. Beliau menjawab sambil begini, beliau menjawabnya. Tenang aja Buya ya. Dengan jawaban itu sampai sekarang malunya tidak pernah hilang dari hati beliau. Gimana Buya? Begini jawabannya, gitu kan? Kata beliau, "Kaif takhaf? Allah ma'ak." Iya. Wal Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ak, wal anbiya wal mursalun alaihi salatu wasallam ma'ak, wal malaikatu alaihi salatu wasallam ma'ak, wal awliya wal ulama was salihun ma'ak, wal mu'minun wal mu'minat ma'ak. Ya, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, imshi. Kenapa kamu takut? Kata beliau, Allah bersamamu. Nabi Muhammad SAW bersama, para nabi, para rasul, para malaikat bersama, para wali, para ulama, para solih bersama, muslimin bersama. Kan? Kalau kamu sudah mengazam kepada sesuatu yang baik, tawakal kepada bersandar kepada Allah, jalan kata beliau. Mau sampai sekarang mau. Iya. Apa sih yang ditakutkan? Betul. Kita punya Allah. Iya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kan berapa banyak ayat Allah menyatakan innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadilah jadi ya. Alhamdulillah. Kenapa kita berdoa kepada Allah terus? Berdoa, ajak keluar, berdoa, ajak jamaah untuk berdoa bersama-sama. Karena kekuatan doa bisa melebihi segalanya. Kan? Ud'uni astajib lakum. Kan? Setelah itu pulang sini, subhanallah, luar biasa. Sudah siap tonggak. Akhirnya datang yang ikut bantu dan sebagainya, tanah itu bertambah, lalu mulai bikin bangunan kayak ini. Terus bangunan rumah ini. Desain pertama siapa? Desain Buya sendiri. Semua ini desain Buya. Alhamdulillah. Siap. Desain Buya. Ada satu yang desainnya ini salah satu jamaah itu Pak Haji Didi, kan? Lalu yang tambahan sekarang ini yaitu Pondok Putri yang 5 lantai itu Pak Haji Wandi sendiri yang bikin. Kalau seperti desain bangunan Raudhah, desain pondok, Buya lebih ke Masjid Nabawi yang di sana. Mirip-mirip. Jadi Buya begini, setelah keliling berbagai negara, Buya sengaja merekam, kan?
merekam semua model-model yang ada di berbagai negara, kan? Untuk kita tuangkan, kita gabungkan, dan Buya bertujuan di sini membikin bangunan itu. Apa namanya ya, ala istilahnya, ala semua, kan? Masjid yang ada di provinsi, ala semua adat yang ada di Indonesia dan yang ada di berbagai negara, kita tuangkan di sini semuanya. Apa tujuannya? Tujuannya sebagai lambang kesatuan persatuan manusia. Kita tidak berbicara umat Islam saja, karena kita tetap tujuan kita adalah terus mengikat kan, persaudaraan dengan semua manusia, gitu kan? Nah, wabil khusus dengan umat Islam dari sisi gitu ajaran ajaran agama, gitu kan? Nah, agar semua orang yang datang ke sini merasa memiliki. Nah, itulah benar ya, siap. Nggak segan di sini, gitu. di sini ada saya, gitu kan? Kata orang Padang di sini ada saya, kata orang Sulawesi di sini ada saya, Irian, kata orang di sini ada saya, kata orang Inggris di sini ada saya, orang Belanda di sini ada saya, semuanya ada saya, gitu kan? Maka ini rancangan ini akan dibikin pondok-pondoknya seperti villa-villa juga, yang ini dibeda-bedakan. Betul. Gitu kan? Siap. Ala ini ada provinsi ini, ala provinsi ini, ada negara ini, ala negara ini. Itu tujuannya. Berarti Buya, desain Buya sendiri tradisional, modern, dipadukan juga. Alhamdulillah. Dipadukan semua. Siap. Nah, Nah, terlepas dari semua proses yang begitu panjang, kemudian juga dari peletakan batu pertama, mulai ada santri itu kapan kesini? itu ada santri itu tahun 2013-an. Mulai pada berdatangan ke sini ya. Tahun 2013-an mulai berdatangan, tapi itu belum begitu signifikan. Ya, kira-kira itu baru itu sebetulnya. Kira-kira 2015-an itu kan. Siap. Ada ya, Pak, 2015-an ya. Sekitar 2015 Mulai itu banyak itu santri. Itu waktunya sangat cepat. Tidak terbendung kali ya, Pak? Terbendung. Nah, kita yang membendung. Karena fasilitas yang kurang. Betul. Kan? Kita yang membendung. Nah, daripada nanti terbengkalai. Lebih baik kita batasi. Siap. Nah, santri sekarang itu sampai saat ini sudah sekitar 1.200-an santri. Ahwat dan Iwan. Ahwat dan Rijal bisa, ya kan? Dari laki-laki sekitar 600, ya. Dari perempuan sekitar 600-an. Gitu. Itu juga kalau ditambah dengan santri-santri alumnus jauh banyak, karena alumnus yang artinya ada yang sudah kelas 6 keluar, ada yang sudah kelas 5 keluar, ada yang kelas 4 keluar dan pindah maksudnya, dan ada yang wakaf dan sebagainya. Wah, itu sudah sekitar 2000-an. Alhamdulillah, siap. Abuya gini, ini persyaratan nih, mungkin para orang tua dari seluruh Jawa Barat, Indonesia, dan ini pengen tahu sebenarnya untuk kesini bukan menitipkan anaknya, putra putrinya, pengen ke pondok Islam internasional, bagaimana nih syaratnya sebetulnya? Sebetulnya syaratnya tidak ribet sih, syaratnya tidak ribet.